sini saya mau mengobservasi mengenai pembelajaran daring. Nah, sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Ani Hanifah. Ini anak Ibu usia berapa? Usianya 9 tahun, 9 tahun. kelas 4 SD. Kita langsung saja ya Bu, untuk pertanyaannya. Bagaimana pendapat Ibu mengenai adanya pembelajaran daring di masa pandemi? Sebenarnya kalau untuk saya pribadi, memang sih jadi agak harus meluangkan waktu ekstra ya untuk membimbing anak, terutama pagi-pagi ya, soalnya kan kadang kita juga kan sebagai ibu rumah tangga punya pekerjaan rumah tangga, tapi sekarang harus meluangkan waktu gitu. Jadi pendampingan terhadap gitu anak. Soalnya kalau nggak didampingi juga kan kadang mood anak itu suka berubah-ubah ya. Betul. Lalu bagaimana peran Ibu selaku orang tua dalam mendampingi anaknya? Ya saya sih berusaha buat selalu mendampingi ya ketika dia lagi daring. Soalnya kan kalau di sekolah sama di rumah kan beda. Kalau di sekolah kan udah ada gurunya, kalau di sini kan tetap harus diawasi. Apalagi kalau tugas-tugasnya harus bikin video. Ya gitulah pokoknya. Lalu bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi Ibu selama mendampingi anaknya? Kalau kesulitan sih sebenarnya nggak terlalu sulit, karena alhamdulillah anak saya cukup bisa mengikuti ya tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya dari sekolah. Mungkin kesulitannya kalau misalkan anaknya lagi capek atau lagi bosen kali ya, karena kan darinya kan udah lama banget ini ya. Jadi kadang kalau anaknya lagi nggak mood ya gitu, kadang suka rewel, kadang suka jenuh mungkin. Lalu bagaimana respon anak Ibu nih terhadap pembelajaran seperti ini? Responnya sih saya rasa dia cukup bisa mengikuti ya. Nah kebetulan di sekolahnya juga alhamdulillah prestasinya bagus gitu. Lalu bagaimana motivasi atau antusias anak Ibu terhadap pembelajaran seperti ini? Antusias belajarnya seperti apa? Antusiasnya naik turun sih ya. Kadang kalau misalkan pelajarannya lagi dia ya emang dia suka, ya dia senang. Tapi kalau misalkan dianya emang kurang begitu memahami, jadinya kadang suka ya rewel atau ya marah-marah kayak gitu. Kalau mungkin tugasnya terlalu banyak gitu ya. Nah, kendalanya di situ sih kalau menurut saya, kalau metode pembelajaran daring itu jadi malah banyak tugasnya, malah jadinya orang tua yang harus berperan aktif mengerjakan. Kadang kita yang harus ikut mengerjakan juga gitu. Lalu apakah pembelajaran seperti ini tuh efektif untuk meningkatkan prestasi anak? Kurang begitu efektif ya menurut saya. Berarti lebih efektifan tatap muka langsung ya, jadi langsung oleh guru di tangan. Pengennya kayak gitu sih, kayak normal lagi aja gitu sih. Apalagi saya kan kadang tidak selalu bisa mendampingi pas lagi dia daring kayak gitu kan, jadi ya cukup menyulitkan gitu. Lalu bagaimana hasil belajar anaknya nih Bu selama belajar ini daring? Alhamdulillah sih kebetulan anak saya ya cukup berprestasi ya di sekolahnya, jadi ya itu aja sih, saya nggak ada kendala sih kalau soal prestasi. Lebih baik ya hasilnya. Lalu media atau alat pendukung yang digunakan Bu pada saat pembelajaran daring ini biasanya apa? Kalau saya sih menggunakan handphone aja sih. Jadi untuk komunikasi ya, baik dengan orang tua murid, dengan soalnya guru. Kan ada grupnya ya di WA. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Yulmanur Fajra Insani. Saya mahasiswa KKN IKIP Siliwangi, akan mengobservasi juga mengedukasi mengenai pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Hadijah. Oke, baik Ibu, saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran jarak jauh ya Bu. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai adanya pembelajaran di masa pandemi seperti ini? Tentang adanya, menurut saya, adanya pembelajaran jarak jauh ya, ada positif dan negatifnya, juga banyak kendalanya. Sehubungan dengan situasi seperti sekarang ini, daripada tidak beda sama sekali, sehingga guru dan semua lapisan yang bilang pendidik itu mengajarkan pendidikan jarak jauh, daripada tidak memakai HP terus di rumah, sehingga diadakan pembelajaran daring atau jarak jauh. Berarti Ibu termasuk yang mendukung ya Bu dengan adanya pembelajaran seperti ini? Ya, mendukung karena sesuai dengan situasi karena kan pandemi kan tidak boleh datang ke sekolah. Jadi pada di rumah tidak belajar sama sekali, anak cuma hanya main HP, ya ada itunya juga gitu, ada baiknya pembelajaran jarak jauh juga, meskipun banyak sekali kendalanya.
Lalu sebagai orang tua nih Bu, bagaimana peran ibu nih terhadap anak? Peran ibu sebagai orang tua sangat penting sekali dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Bahkan tugas dari sekolah juga orang tua itu diwajibkan untuk mendampingi belajar anaknya secara daring, tidak lepas. Meskipun memang itu tugas ibu ya, di samping mengerjakan pekerjaan rumah, Ya. sekarang ada tugas tambahan yaitu mendampingi anak untuk belajar daring atau jarak jauh. Tidak bisa lepas, sebelum anaknya lepas belajarnya, ibu harus itu aja tetap mendampingi meskipun yang tugas rumah dikesampingkan dulu. Iya. Lalu bagaimana nih kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat pembelajaran seperti ini? Oh, sangat banyak sekali kesulitannya. Apalagi ya anak ibu, ini kan baru SD kelas 5 ya, Ya. sekarang itu, apalagi anak laki-laki, beda dengan anak perempuan. Karena kalau anak laki-laki itu beda belajar sama gurunya dengan sama orang tuanya. Mungkin kalau sama gurunya sangat taat, turut, tapi kalau orang tuanya banyak membantah, Iya, betul. banyak helak, misalkan ini kerjakan nanti dulu, ini kerjakan nanti dulu. Itu diantaranya. Di samping kan kalau sama guru sekolah tepat waktu ya, Ya, kedisiplinan tanamkan. Tapi kalau di orang tua, terus anak ibu gitu, anak laki kurang disiplinnya, banyak sekali kendalanya. Kadang-kadang selesai tugas dikerjakan, kadang-kadang Ya. tidak. Itu diantaranya. Oke, lalu bagaimana nih respon anaknya saat pembelajaran seperti ini? Respon anaknya tergantung moodnya ya. Kadang-kadang lagi semangat belajarnya, semangat bangun pagi, sarapan, salat duha, baca doa, hafalan, kerjakan tugas. Kalau lagi tidaknya, tidak sama sekali, langsung HP aja. Kalau sekarang lagi moodnya lagi baik kali ya, ini sedang mengerjakan Iya, betul. tugas BTK, itu diantaranya. Oke, lalu bagaimana nih motivasi atau antusias belajar anaknya nih saat pandemi seperti ini? Apakah meningkat atau bagaimana? Kalau untuk belajar mah menurun sekali, beda dengan dikerjakan di sekolahnya. Mungkin karena tidak biasa ya belajar di rumah, sehingga anak-anak itu kadang malas. Ya. Biasa bangun pagi, kalau pergi ke sekolah itu sarapan siap, itu berkat. Tapi kalau ada hubungannya belajar di rumah, jadi nyantai aja bangunnya siang. Tapi alhamdulillah dikerjakan juga. Dan kalau ada temannya semangat, kalau ada sendiri mah cuek-cuek aja. Ya. Itu dimana tergantung dari moodnya aja kalau anak ibu main nih. Lalu pembelajaran seperti ini tuh apakah efektif Bu untuk meningkatkan prestasi anak? Efektif juga karena ini juga ada positifnya, karena dengan pembelajaran daring itu kan menggunakan ini ya, menggunakan apa itu namanya alat komunikasi yang beda digital ya dengan biasanya. Ada yang lebih meningkat tuh, sehingga anak jadi pintar mengoperasikan alatnya. Ya. Tapi ada juga malas untuk belajar menulisnya. Pokoknya efektif itu bisa menambah wawasan untuk menggunakan alat komunikasi ini. Tapi kalau menurunnya seperti itu, mencatatnya jadi malas, kadang hafalan juga malas. Itu diantaranya. Oke. Kemudian bagaimana hasil pembelajarannya Bu? Jadi prestasi anaknya seperti apa nih setelah adanya pembelajaran seperti ini? Pembelajaran anak, alhamdulillah berhasil juga ya meningkat karena dukungan dari orang tua yang biasanya ya mungkin kan memang sih ibu sebagai orang tua ya kan sebagai guru juga, jadi merasakan bagaimana cara mendidik anak di rumah dan di sekolah. Mungkin maaf ya orang tua yang lain kadang cuek terhadap anaknya. Tapi kalau ibu kan sebagai guru juga mendidik anak orang lain di sekolah, lebih memfokuskan ke pendidikan anak itu lebih segalanya, dan punya saya ingin anak itu berprestasi. Iya. Berbagaimanapun caranya ibu laksanakan, ibu kejar agar anak tersebut berprestasi. Alhamdulillah sekarang juga rankingnya, misalnya waktu semester kemarin yang belum ada ring dia rankingnya 9. Tapi sekarang meskipun dengan susah payah jadi payah ibu, alhamdulillah rankingnya jadi ranking 6. Itu alhamdulillah juga gitu. Jadi ada peningkatan ya Bu? Peningkatan meskipun dilaksanakan jarak jauh, tapi karena dukungan dari orang tua itu diantaranya. Itu kalau anaknya ini mungkin bisa lebih itu lagi. Iya. Apalagi kalau dikatakan sekarang aja ibu mah mau ada apa sih yang itu yang di TV teh, guru apa sih, Ruang guru. ruang guru. Iya. Ibu mau seperti itu, saya sangat sekali termasuk kalau anaknya udah mungkin udah SMP udah punya gini. Kalau SD mah usah sekali saya kayak ibu nyuruh deh ikutan dulu ya belajar ruang guru biar harinya kan betul aja belajar. Iya. Dia belum mau gitu. Ya mungkin belum ada keinginan ya Bu. Iya. Karena bedakan pemikiran anak SD sama SMP. Iya, betul. Kalau Jadi- SMP, SMA apalagi ya udah punya keinginan untuk Iya. meningkatkan pendidikan. Kalau SD kan masih suruh-suruh. Iya, betul. Terus juga alhamdulillah sekarang juga ya lagi ngerjakan. Oh, iya. Teki alhamdulillah gitu. Lalu media atau alat pendukung yang digunakannya Bu apa selain handphone? Ada lagi? Ada buku sumber Iya. kan, kalau di SD itu ada buku paketnya ya. Sumber itu seluruh mata pelajaran terbuat dari dua, tema dan maksi. Kalau tema terdiri dari mata pelajaran yang umum, kalau yang maksi itu belajar yang agama. Itu diantaranya buku sumber. Ada Al-Quran juga ya termasuk untuk BTK, HP, alat peraga juga itu yang mendukung pembelajaran yang diantaranya itu. Kemudian untuk komunikasinya berarti via WhatsApp ya Bu? Sama guru Iya. ya WhatsApp, karena kalau kita kan akan di kampung juga ya. Kalau seharusnya mah itu kan menurut prosedur pendidikan mah pakai Zoom meeting ya, tapi sehubungan di kampung mah sinyalnya ya tidak menentu, Iya, kadang betul. ada kadang tidak, sehingga guru dari sananya guru MI-nya itu hanya memakai WhatsApp saja, karena banyak sekali orang tua yang keberatan kalau melaksanakan Zoom meeting kalau tingkat
SD. Perkenalkan Ibu, nama saya Ilmu Nur Fajra Insani. Saya mahasiswa KKN IKIP Siliwangi. Dengan Ibu siapa? Nama saya Anti Mas Pupa, Oke, untuk anaknya kelas berapa Ibu? kelas 6. Kelas 6 SD. Iya. Oke, di sini saya bermaksud untuk mengobservasi juga mengedukasi mengenai pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Nah, saya ada beberapa pertanyaan. Bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran jarak jauh di masa pandemi seperti ini? Kalau saya sendiri sebagai orang tua ya cukup kesulitan gitu ya, karena kan tergantung sebenarnya sih tergantung anaknya juga ya. Kalau anak saya emang terbilang sangat sulit banget ya. Apalagi kan mungkin kalau di rumah itu jadi mudah kesal karena tidak ada teman gitu ya. Terus karena mungkin belajarnya bersama ibu, jadi kesannya emang nggak serius gitu, seperti itu. Tapi di sisi lain juga ya, jadi kita sebagai orang tua emang dituntut harus bisa gitu, harus memahami. Jadi nantinya bisa membantu apa sih yang sedang dipelajari oleh anak gitu. Oke, lalu bagaimana peran Ibu sebagai orang tua nih dalam mendampingi anaknya? Mungkin kalau gimana ya, kalau saya sendiri sih cukup mendampinginya juga sebatas untuk mengawasi atau misalnya mengarahkan. Kalau misalnya kayak mengerjakan soal itu kembali lagi ke anak gitu. Kalau emang anak mampunya seperti ini ya udah gitu ya, tidak perlu dipaksakan harus betul atau gimana gitu. Kita cuma cukup mengarahkan aja gitu. Kalau misalnya dia bisa menerima ya berarti mungkin dia emang berhasil. Kalau misalnya enggak ya mungkin enggak apa-apa gitu ya. Jadi enggak perlu memaksakan si anak ini, oh ini harus benar seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya anaknya enggak mampu menerima ya bagaimana ini aja gitu ya. Jadi emang tergantung anaknya juga sih. Kalau misalnya anaknya sulit menerima ya susah gitu ya. Kalau misalnya si anaknya bisa menerima ya mudah banget mungkin mengarahkannya. Kalau Ehan sendiri sih tergantung mata pelajarannya seperti apa. Kalau emang lagi sulit ya emang sulit, kita memberikan arahannya. Kalau emang materinya mudah dia pahami, kita juga emang mudah mengarahkannya seperti itu. Lalu seperti apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi Ibu saat mendampingi anak, Bu? Yang paling sulit itu sih kayak misalnya membangkitkan kayak semangat anak, atau misalnya memotivasi anak, ayo kita belajar. Jadi susah banget gitu kalau untuk memberikan kayak semangat seperti itu, karena kembali lagi seperti tadi bahwasanya kalau di rumah emang mudah kesal gitu karena tidak ada teman juga, suasananya juga gitu. Jadi kesulitannya ya hanya memotivasi anak itu emang sulit kalau seperti ini. Jadi kembali lagi ke orang tuanya harus tahu bagaimana caranya. Lalu bagaimana respon anak, Bu, saat pembelajaran seperti ini? Respon anak sih mungkin tergantung moodnya kali ya. Kalau sekarang kalau moodnya lagi bagus, belajarnya juga semangat gitu. Terus kalau misalnya moodnya juga nggak bagus, ya gimana lagi seperti itu. Jadi mungkin yang pertama ya kembali lagi bagaimana membuat si anak itu termotivasi agar moodnya itu bagus gitu. Kemudian bagaimana cara memotivasi anak nih supaya mau? Nah kalau itu sih emang mungkin jadi kesulitannya bagi orang tua. Kalau misalnya kalau saya sendiri ke Ehan kayak misalnya ya, kalau memotivasi itu lebih ke memberikan sedikit penghargaan gitu ya. Kalau misalnya kalau kamu ini udah selesai seperti ini nanti dikasih apa gitu. Tapi bukan lebih ke hadiah sih, bukan lebih ke hadiah yang wah atau gimana. Kayak lebih penghargaan itu kayak ya pujian. Kalau misalnya ada rezekinya misalnya beli apa gitu, tapi nggak yang terlalu wah atau gimana sih seperti itu. Lalu menurut Ibu nih selaku orang tua, apakah pembelajaran seperti ini tuh efektif untuk meningkatkan prestasi anak? Kalau menurut saya sendiri ya kayaknya karena emang kalau sekarang sih kayaknya nggak efektif ya Bu ya. Kurang efektif kalau menurut saya. Karena kan kembali lagi kalau tergantung orang tuanya juga kan. Kalau orang tuanya emang mampu mengawasi lalu mengarahkan, memahami juga materinya kan enak. Kalau enggak ya si anak juga kesulitan juga gitu ya. Jadi emang kurang efektif sih. Oke, lalu untuk media atau alat yang biasa digunakan untuk mengirimkan tugas biasanya apa, Bu? WhatsApp sih, ada grup khusus ya untuk kelas, untuk mengirimkan tugas juga. Seperti itu, cuma WhatsApp aja. WhatsApp saja. Oke. Lalu apakah Ibu pernah menggunakan internet untuk membantu anaknya nih dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah? Selalu itu selalu ya. Karena kan dari sekolah juga cuma dikasih kayak buku, bukan buku paket sih, lebih ke kayak buku LKS kalau dulu ya namanya. Kalau sekarang itu Maxi, tapi bukan buku paket gitu. Beda lagi kan, kalau buku paket mah kalau lebih komplit. Kalau Maxi ini lebih ke poin-poin yang ada di buku paket. Jadi ketika ada materi itu ada yang enggak ada di buku gitu, di buku Maxi. Jadi ya harus searching juga gitu ke Google. Baik.